Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Putri, NIM 221-220-633 kelas C. Saya akan mempresentasikan materi saya yaitu metode least square, di mana studi kasusnya yaitu penerapan metode least square dalam estimasi penjualan produk elektronik. Nah, jadi PT Indotara Persada adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk elektronik, di mana produk elektronik tersebut merupakan salah satu kebutuhan masyarakat seperti kipas angin, Magicom, kompor gas, dan dispenser, dan lain sebagainya. Perusahaan ini mengalami penjualan yang tidak stabil sehingga dibutuhkan sebuah keputusan dalam mengatasi hal tersebut. Dalam kegiatan peramalan diperlukan cara-cara peramalan. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui dalam mengatasi penjualan bulan selama setahun ke depan yang akan mendatang. Untuk itu, peneliti menggunakan metode least square dengan tujuan dapat membantu perusahaan dalam memprediksi penjualan untuk bahan selanjutnya. Sehingga apabila hasil prediksi penjualan bulan selanjutnya mengalami penurunan, maka perusahaan akan menindaklanjutkan seperti melakukan promosi dan memberikan diskon. Metode least square merupakan salah satu metode berupa data deret berskala time series yang dimana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang, sehingga dapat ditentukan hasilnya. Least square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Metode least square atau kuadrat kecil dapat digunakan untuk menentukan persamaan tren data yang mencakup analisis time series dengan dua kasus data genap dan data ganjil. Metode least square merupakan metode yang paling sering digunakan untuk meramalkan besar variabel dalam waktu tertentu. Persamaan garis tren yang akan dicari adalah Y sama dengan A ditambah B kali X, di mana A itu rumusnya yaitu A itu rumusnya jumlah Y dibagi dengan N atau banyak data. Kemudian B rumusnya yaitu jumlah X dikali Y dibagi dengan jumlah X pangkat 2. Nah, A itu sama dengan konstanta, sedangkan B itu parameter. Nah, keterangannya di sini yaitu Y adalah data berkala atau time series atau taksiran nilai tren. Kemudian A itu nilai tren pada tahun dasar. Kemudian B yaitu rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. Kemudian X adalah variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu. Sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N data ganjil, yang pertama, jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Yang kedua, di atas 0 diberi tanda negatif. Yang ketiga, di bawahnya diberi tanda positif. Kemudian untuk N data genap, jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Yang kedua, di atas 0 diberi tanda negatif, dan yang ketiga di bawahnya diberi tanda positif. Untuk melakukan perhitungan penjualan produk elektronik dengan menggunakan metode least square, ini dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Nah, kemudian ini adalah proyek datanya. Jadi, metode least square merupakan metode yang paling sering digunakan untuk meramalkan besar variabel dalam waktu tertentu. Tabel 1 merupakan volume penjualan produk pada PT Indotara Persada dalam 3.750 unit tahun 2018. Metode least square atau kuadrat terkecil ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti. Rumus mencari persamaan garis tren Y adalah A ditambah BX. Nah, selanjutnya di sini langsung saja saya tunjukkan cara pengerjaannya di Excel. Nah, di sini sudah ada tabel pertama yaitu penjualan produk elektronik pada tahun 2018. Nah, di sini ada bulan atau tahun, kemudian total penjualan atau Y.
Di sini ada Januari sampai Desember pada tahun 2018. Kemudian keterangannya yaitu Y adalah variabel yang akan dicari trennya dan X adalah variabel waktu atau tahun. Sedangkan untuk mencari nilai konstanta A dan parameter B, rumusnya adalah seperti ini. Tadi sudah saya sebutkan, jelaskan rumusnya. Kemudian tabel 2. Tabel 2 yaitu persiapan perhitungan data penjualan produk elektronik. Nah, di sini datanya itu ada 19 dari Januari 2018 sampai Desember 2018, kemudian Januari 2019 sampai Juli 2019. Jadi, di sini kita akan melakukan perhitungan peramalan bulan Agustus 2019 sampai Desember 2019. Nah, kemudian di sini untuk memperoleh nilai variabel variabel X atau variabel waktunya, di sini kita lihat tadi banyak datanya itu ada 19. Jadi di sini dia merupakan data ganjil karena datanya ada 19. Nah, jika dia data ganjil, maka di sini kita mulai dari 0. Kita ambil di tengah-tengahnya. Karena ini data ganjil, maka saya tandai di sini di bagian nomor 10-nya. Biar dia pas hitungannya. Jadi dia 9 ke atas dan 9 ke bawah. Nah, seperti yang di Excel tadi, jika dia data ganjil, maka di atas 0 diberi tanda negatif dan di bawahnya diberi tanda positif. Oke, jadi di atasnya kita beri tanda negatif. Jadi di sini langsung saja -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. Oke. Nah, di bawahnya diberi tanda positif. 1, 2, 3, 9. Oke, lanjut ke kolom selanjutnya yaitu X dikali dengan Y. Nah, untuk memperoleh kolom ini, kita cukup mengalihkan nilai yang ada pada kolom X dan kolom Y. Nah, X-nya itu tadi sudah kita peroleh, kemudian kolom Y-nya yaitu yang ini total penjualan. Jadi langsung saja kita kalikan. Ini kita klik lalu kali. Nah, hasilnya yaitu -1.800. Ini langsung saja drag ke bawah. Nah, jadi ini dia hasilnya. Oke, langsung ke kolom selanjutnya yaitu X pangkat 2. Untuk memperoleh kolom X pangkat 2, ini kita kalikan X dikali X karena dia pangkat 2. Sama seperti tadi ini di drag ke bawah saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita beralih ke sebelahnya. Nah, dari data perhitungan tabel 2 maka diperoleh. Nah, dia di sini maka diperoleh jumlah Y. Oh, sebelum itu kita totalkan dulu semuanya, kolom X pangkat 2, kolom X dikali Y, dan kolom X. Dan kolom total penjualan juga. Kita totalkan dulu jumlahnya menggunakan rumus sum. Nah, totalnya yaitu 6.090. Lanjut. Untuk variabel X jumlahnya yaitu 0. Nah, jadi untuk variabel X itu pasti nilainya akan selalu 0.
Nah, oke, kita lanjut. Dari data perhitungan tabel 2, maka diperoleh jumlah Y sama dengan Y-nya tadi 6.090, kemudian N. Nah, N itu banyak data. Nah, banyak datanya tadi itu ada 19. Kemudian jumlah X 0. Kemudian jumlah X dikali Y tadi 4.020. Kemudian jumlah X pangkat 2, 570. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penyelesaiannya, yaitu mencari nilai konstanta atau A dan parameter B. Nah, tadi rumusnya yaitu ini, jumlah Y dibagi dengan N. Dan rumus B-nya yaitu jumlah Y dikali X dibagi jumlah X pangkat 2. Oke, langsung saja di sini. Jumlah Y-nya yaitu sama dengan jumlah Y-nya yaitu 6.090 dibagi N-nya yaitu banyak data 19. Nah, jadi hasilnya 320,5. Ini saya bulatkan jadi ini saya bulatkan jadi 320,5 saja sesuai dengan di artikel. Nah, jadi untuk nilai A-nya yaitu sudah kita temukan yaitu ini 320,5. Nah, selanjutnya yaitu kita cari B-nya atau parameternya. Sesuai rumusnya tadi yaitu jumlah Y dikali X dibagi jumlah X pangkat 2. Nah, jadi jumlah Y dikali X-nya tadi ini dibagi X pangkat 2 ini. Nah, hasilnya yaitu saya bulatkan. Saya bulatkan jadi 7,05. Oke, jadi ini dia nilai B-nya atau nilai parameternya. Kemudian kita lanjut ke tabel ketiga yaitu ramalan penjualan tahun 2019 khususnya pada khususnya pada bulan Agustus sampai Desember. Oke, tadi di sini ada kolom. Oke, jadi di sini ada kolom A, B, X, B dikali X, dan A ditambah BX. Nah, A-nya itu kita kita ambil dari konstantanya tadi, kemudian B dari parameter, kemudian X itu variabel waktunya tadi yang sudah kita dapat, kemudian kolom B dikali X, jadi parameternya dikali dengan variabel waktunya, kemudian konstanta ditambah parameter, kemudian konstanta ditambah hasil dari perkalian parameter dikali dengan variabel waktu. Oke, langsung saja di sini saya masukkan nilainya. Nilainya tadi yaitu 320,5. Kemudian parameternya tadi 7,05. Oke, lanjut. Tadi nilai X-nya yaitu, ini saya copy saja. Nah, kemudian, ini kita kalikan parameter dikali dengan variabel waktu. Jadi ini 7,05 dikali 9. Hasilnya yaitu min 63,45. Ini drag saja ke bawah biar cepat. Kemudian lanjut konstanta ditambah hasil perkalian dari parameter dikali dengan
variabel waktu. Sorry tadi di sini saya salah. Di sini ditambah dengan ini. Nah, hasilnya itu ini dia. Kemudian ini drag ke bawah. Nah, jadi ini dia untuk kolom A ditambah dengan BX. Kemudian setelah jumlah A dan B diketahui, maka selanjutnya kedua hasil perhitungan tersebut pada rumus awal yaitu Y sama dengan 320,52 ditambah Y,05 X untuk menghasilkan peramalan Agustus hingga Desember tahun 2019 adalah sebagai berikut. Nah, sorry di sini ada kesalahan. Di sini tahun 2019. Nah, oke. Nah, untuk meramalkan perhitungan pada bulan Agustus 2019 itu caranya A ditambah B dikali X. Nah, jadi A-nya tadi yaitu 320,52 ditambah B-nya yaitu 7,05. Nah, X ini kita ambil dari lanjutan di sini. Karena di sini kan Juli 2019 nilai X-nya yaitu 9. Nah, kemudian kita lanjut Agustus 2019 itu 10. Nah, jadi di sini X-nya kita taruh 10. Nah, jadi 320,52 ditambah 7,05 dikali 10 itu hasilnya 391,02. Oke, di sini saya contohkan. Nah, A-nya tadi itu 320,52 ditambah 7,05. Nah, hasilnya itu 327,57. Oh, sorry, salah. Yang pertama itu kita kalikan dulu 7,05 ini dengan 10. 7,05 sorry, sama dengan 7,05 dikali 10. Nah, hasilnya itu 70,5. Nah, kemudian 7,05 ini kita tambah dengan 320,52. Nah, hasilnya yaitu 391,02. Nah, jadi peramalan perhitungan pada bulan Agustus 2019 yaitu 391,02. Nah, begitu cara untuk memperoleh peramalan pada bulan September, Oktober, November, dan Desember itu sama ya caranya tadi. Caranya seperti ini. Nah, itulah tadi cara melakukan peramalan penjualan produk elektronik dari saya. Kemudian hasilnya. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan di mana aplikasi penerapan metode least square, metode dalam estimasi penjualan produk elektronik PT Indotara Persada memberikan kemudahan pada perusahaan dalam melakukan pembuatan laporan estimasi produk elektronik. Metode least square merupakan metode yang cocok untuk diterapkan dalam pembuatan laporan estimasi produk elektronik. Aplikasi penerapan metode least square penjualan produk elektronik PT Indotara Persada yang dibangun bersifat dinamis terhadap penentuan estimasi produk elektronik dengan adanya penerapan metode least square dalam estimasi penjualan produk elektronik. Indotara Persada akan dengan mudah mengakses informasi-informasi yang diperlukan dalam pengolahan, penginputan, maupun dalam pembuatan laporan estimasi penjualan.
Baiklah, itulah tadi presentasi, mengenai penerapan metode Less Square dari saya. Eee, Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.